Oke, Halo, ini dia nih. Halo dokter. halo, Apa dokter Windy, kabar? malam. Iya, selamat malam. Aduh, dokter Kedengeran cantik nggak? banget nih. Kedengeran dok. Jelas Oke, dok suaranya. iya, amin. Iya. Gimana dok kabarnya hari ini? Hari Minggu. Hah, hari yang sangat sibuk dari pagi, jaga dua tempat. Oh ya, banyak yang lahir dong hari ini. Ibu peri. Iya, ada bayi 500 gram, kembar dua. Oh ya, Aduh, oh ya. tadi ya sudah Oke. dirujuk ke rumah sakit pusat ya. Ya, Oke, ya. ampun. Ya, terima kasih Dokter Windy di tengah kesibukannya sudah break sekarang bisa kita ajak untuk bergabung di sesi Bincang Sehat bareng teman-teman komunitas Sadar Sehat. Ini sudah siap-siap nih banyak pertanyaan nih Dokter Windy. Cuman mungkin sebelum Sebelum lanjut, mungkin Dokter Windy bisa perkenalkan diri dulu bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan kita. Dokter saat ini bertugas di mana saja dan menangani apa saja. Silakan dokter. Halo, semua yang sudah ikut gabung, yang mungkin belum tahu, saya Dokter Windy, dokter spesialis anak. Saat ini masih di Rumah Sakit Umum Daerah Mausada, di situ untuk NICU-nya, dan juga memang lagi banyak COVID. Kemudian untuk anak-anak juga, ya mudah-mudahan tidak banyak ya kasusnya. Tetapi kita sementara ini masih menangani itu. Kemudian Ada. juga Oke. di Rumah Sakit Umum Bali, Rumah Sakit Bali Jimbaran untuk rumah sakit swastanya. Oke, ini teman-teman Ya. bagi yang mungkin sudah follow Dokter Windy sebelumnya, Dokter Windy ini sangat concern terhadap kesehatan anak dan di tengah-tengah kesibukannya beliau selalu rajin banget untuk menyampaikan pesan edukasi baik itu melalui sosial media, Instagram maupun YouTube ya. Dokter untuk channel YouTube-nya Windy Pad ya dokter bener ya? Iya, Dokter Windy Pet, tapi masuk Windy Pet udah ketemu. Jangan lupa Oke, ya, siap nanti dok. boleh gabung Mm-mm. juga di Instagramnya juga. Iya, karena tentunya untuk membahas tentang topik ini kayaknya nggak akan cukup ya dok membahas tentang kesehatan anak dalam waktu kurang lebih 1 jam. Jadi nanti untuk yang ekstra di luar topik ini nanti silahkan di follow dokternya ya. Nah, anyway dok, langsung saja saya sudah ada punya beberapa pertanyaan yang saya tampung kemarin mengenai topik kita yaitu BAB bayi dan kesehatan anak. Nah, pertanyaan pertama, feses bayi yang normal sejak lahir itu seperti apa sih dok? Bisa dijelasin nggak? Oh. Ya, untuk feses, tinja, kotoran bayi itu memang kalau dari lahir sampai dengan dia nanti usianya anak-anak memang bervariasi sesuai dengan usia. Jadi itulah mengapa kita setiap hari ada perbedaan-perbedaan biasanya. Tetapi feses ini mengingat dia adalah suatu sampah atau sisa dari makanan yang tidak dicerna, kemudian tidak diserap juga dan bercampur juga dengan komponen-komponen cairan di dalam tubuh yang memang saat ini memang tidak terlalu, misalnya saat itu tidak terlalu banyak digunakan, maka juga ikut dikeluarkan. Nah, mengingat usianya memang dari hari ke hari berbeda, tentunya orang tua harus tahu bahwa memang yang normal itu seperti apa. Saat baru lahir, ketika dia masih ada pengaruh dari ibunya, tentu di situ terjadi suatu proses di mana belum bisa menguraikan dengan baik untuk bilirubin. Bilirubin itu zat kuning yang memang harusnya bermanfaat untuk mewarnai kotoran tersebut. Nah, pemecahan sel darah merah pada bayi juga sedang pesat-pesatnya kan. Itu juga yang menyebabkan kenapa bayi saat lahir mungkin ada yang warnanya juga dia hitam pertama. Jadi biasanya sekitar 1-3 hari masih hitam, lama-lama mulai agak coklat, kemudian menjadi kuning. Itu untuk warna. Tetapi untuk perbedaan dari konsistensinya sendiri, waktu saat lahir sampai dengan usia 2 bulan cenderung dia cair, berbusa, kemudian mungkin kalau kita lihat itu kayak baunya juga asam-asam seperti itu ya.
jadi cenderung kayak bergas. Nah, itu juga yang sering membuat bayi dikira diare. Nah, itulah kalau nanti setelah 2 bulan mulai dia terbentuk, tapi tidak ya seperti pasta begitu kotorannya, jadi mulai terbentuk, kemudian makin lama setelah mungkin usia 3 tahun ke atas sudah mulai sekitar itu sudah mulai terbentuk seperti orang dewasa. Jadi sangat-sangat bervariasi. Oleh karena itu, adanya perbedaan di antara yang normal ini akan menandakan bahwa anak tersebut ada masalah di saluran cernanya. Ini yang kita perlu tahu, gitu. Oke, ya. Dokter tadi dibahas tentang konsistensi ya. Kalau BAB cair pada bayi umur 22 bulan itu berarti biasa ya dok ya? Atau kapan harus istilah kayak waspada bahwa kayak ini bayi saya diare ini gitu. Padahal soalnya kan normalnya juga agak cair-cair gitu dok. Dikatakan diare kapan? Iya. Kalau untuk bayi yang baru lahir, kita harus tahu dulu bahwa di situ ada suatu refleks gastrolitika, istilah kedokterannya. Jadi ada suatu refleks di mana kalau dimasukkan makanan, maka usus itu akan sangat-sangat bereaksi dan sangat kuat waktu hari-hari pertama. Kemudian setelah dia mulai waktu lahir itu enzimnya yang belum bagus. Ada suatu enzim yang gunanya untuk mencerna laktosa. Jadi kandungan gula di dalam susu. Di ASI juga ada, di susu formula juga ada. Ada enzim laktase yang sebenarnya gunanya adalah untuk mencerna daripada laktosa ini. Nah, karena enzimnya ini sedikit, kadang tidak sempat dicerna, sudah langsung keluar sisanya. Jadi ibaratnya kalau mungkin Dokter Fani tahu gimana caranya untuk memfermentasikan suatu tape. Nah, begitu juga sama, mirip prosesnya. Cuman ada sebagian yang tidak tercerna. Jadi lolos. Nah, di situ kadang kotoran bayi ada yang cair, ada yang memang sih bentuknya cair seperti diare, kemudian ada ya sedikit-sedikit tapi sering, bahkan bisa frekuensinya bahkan 10 kali sampai dalam 24 jam. Tetapi kemudian ada busa-busa, sama seperti ya namanya orang fermentasi pasti ada seperti busa dan baunya juga asam seperti yang saya sebutkan tadi. Hal itu yang membuat orang tua kadang takut karena itu diare. Wajar memang orang tua takut di sini sebagai suatu diare, karena biasanya kalau anak-anak kan beraknya kan paling banyak 3 kali, harusnya dalam 24 jam. Tetapi saya beri catatan bahwa jikalau bayi berusianya 0 sampai dengan usianya 2 bulan, saat itu kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan pemantauan, bahwa ingat saja catatannya, bayi tidak kelihatan gelisah, bayi kelihatan happy, dia tidak rewel, kemudian tidak perutnya kembung, anaknya naik berat badannya dengan frekuensi BAB-nya 10 kali pun. Tapi kan kalau 10 kali BAB 10 kali aja dia mampu berat badannya naik, kan nggak mungkin dia sakit. Itu tandanya dia bukan suatu diare. Tetapi kewaspadaan itu harus tetap. Nah, pemantauan itulah yang perlu. Untuk bayi memang agak sedikit ekstra ya, karena memang sangat sulit menilai bayi. Kita aja kalau mungkin Dokter Fani kalau sebagai dokter umum mungkin juga akan ragu-ragu karena jarang melihat. Ya saya aja kalau lihat bayi itu harus benar-benar kita gali lagi, secara kita tanya lagi anamnesis, apalagi yang memang tidak sering menangani bayi, memang kadang-kadang agak susah, harus ditimbang dulu. Soalnya bayi sendiri, bener. Soalnya bayi sendiri juga nggak bisa ngomong ya dok ya, aduh gimana nih keluhannya, kan nggak bisa. Jadi penggalian informasi dari ibunya yang iya. Tapi benar dok, saya ingat sendiri waktu dulu bayi-bayi saya, anak-anak saya dulu tuh emang dia pupnya tuh ASI kan dok ya, pupnya bisa sampai 5 kali, tapi dia nggak rewel, dia tetap naik berat badannya, dia masih tetap anteng minum, tidak seperti orang dehidrasi. Jadi itu pada saat awal-awal ke
ke usianya dokter ya, dari 0 sampai 2 bulan. Oke, jadi ini lebih meyakinkan lagi untuk para ibu supaya nggak langsung, jangan-jangan anakku diare gitu. Padahal sebenarnya belum ya dok ya, harus dilihat indikatornya. Yang tadi itu untuk yang ASI. Kalau susu formula biasanya susu formula kan jauh lebih tidak mudah untuk diserap ya. Jadi biasanya BAB-nya memang tidak akan sebanyak BAB pada bayi yang dengan ASI. Begitu biasanya. Oke. Tapi dok kalau misalnya BAB ASI kemudian dia bisa sampai nggak pup 1 hari, nggak BAB 1 hari, itu normal juga nggak sih dok? Oh iya. Ada alasan di mana bayi memang ya Tuhan itu menciptakan ASI, air susu ibu, semua air susu, bukan hanya untuk manusia. Jadi untuk semua binatang diciptakan secara spesies. Jadi memang untuk meneruskan turunannya. Jadi kalau ASI, air susu ibu itu memang diberikan kepada manusia, pasti tentunya lebih mudah diserap oleh saluran cerna manusia tersebut. Jadi akan jauh lebih sedikit sisa-sisa makanannya. Hanya kadang kenapa beraknya banyak ya karena proses dari saluran cerna tersebut memang pada beberapa bayi memang tidak atau belum bekerja secara optimal seperti seharusnya. Jadi prosesnya itulah yang menyebabkan kadang masih ada berak yang banyak seperti itu. Apalagi kan memang ada pencaharnya juga di dalam ASI. Jadi memang setiap kasus berbeda-beda. Itu mengapa saya katakan bayi itu susah. Saya mengerti kekhawatiran orang tua. Jadi makanya ini saya selalu tekankan tentang hal ini. Saya ulang-ulang karena memang kadang anak-anak, kalau anak-anak bisa omong, kalau bayi, nah itu yang tadi kita agak lebih susah untuk menggalinya. Memang selalu membutuhkan opini atau pemeriksaan dari dokter biasanya kalau bayi, karena memang ada ketakutan, kekhawatiran seperti itu. Iya, jangan ragukan feeling dari seorang ibu ya dok ya, kalau instingnya memang ini lebih baik dikonsultasikan. Ini ngomong-ngomong sudah ada yang bergabung sama kita dari akun WD Kusuma. Kak, umur anak saya 16 bulan, pakai susu formula BAB 3-4 harian sekali. Itu gimana ya dok? Udah makan buah naga, yogurt, nggak mempan juga untuk melancarkannya. Nah, usia anaknya 16 bulan. Kira-kira gimana dok? Iya, oke. Untuk anak yang usia 16 bulan, sebenarnya kan dia sudah bukan kategori bayi lagi. Jadi sudah memasuki usia anak-anak, di mana memang kalau sudah yang namanya MPASI, itu sebenarnya ada pengaruh di mana saluran cerna juga tidak pada setiap anak bekerja dengan optimal. Di mana terjadi proses saluran cernanya, misalkan bekerja yang dikatakan normal, itu biasanya bayi itu paling sedikit dalam 1 hari dia bisa beraknya adalah paling banyak maksud saya adalah 3 kali. Lebih dari 3 kali dalam 24 jam untuk usia itu, kita sudah katakan dia mulai diare. Ataukah jumlahnya sudah berbeda daripada kesehariannya, juga kita bisa pikirkan itu ke arah diare. Akan tetapi bila hari keempat, jadi setelah 3 hari dia tidak buang air besar, apalagi konsistensi beraknya kecil seperti bulat-bulat seperti kotoran kambing, ataukah dia keras sekali bahkan sampai berdarah, ada pernah kasus seperti itu sudah menandakan anaknya konstipasi, sembelit. Nah, susu formulanya kita lihat, biasanya kesalahan yang tersering adalah terlalu banyak minum susu formula usia tersebut. Padahal saat usia 1 tahun ke atas susu formula tidak terlalu banyak-banyak diperlukan. Tidak seperti bayi yang memang tergantung pada susu ASI atau susu saat usia 0 sampai dengan 6 bulan. Ini 1 tahun, jadi makannya pastikan bahwa dia makan 3 kali dalam 24 jam. Di antara makan itu ada snack,
ya, Oke. snack 2 kali. Ini nih. Iya, saya selalu begitu. Saya selalu kasih tahu. Yes, oke. 3 kali makan 2 snack ya dok ya. Snack. Bu, Nah, di luar buah itu, berarti ya dok ya bisa. snacknya Jajanan. bisa berbagai macam, Dokter Fani, karena sekarang snack pun seperti kalau kita mau memberikan dia seperti misal nih kita gorengkan misalkan kulit ataukah kita rebuskan kacang kedelai, tempe juga dia makan, itu juga bisa dianggap snack. Jadi tidak selalu bukan snack cemil. Iya. Tiba-tiba ke warung gitu ya dok ya. Ya, karena kita bicaranya dengan para ibu-ibu, takutnya snack kepikirannya nanti snacknya itu snack jangan yang namanya, maaf tidak nyebut merek ya, ciki atau apa, jangan, bukan. Maksudnya snack itu adalah biasanya kita biskuit juga bisa, biskuit baby juga kita kategorikan snack, roti juga bisa. Kemudian di antara itu susu paling banyak kita perlunya cukup 2 gelas, 2 kali 200 cc udah cukup banget kalau dihitung-hitung dari kebutuhan kalorinya, asalkan bisa itu terpenuhi sebenarnya susu nggak usah banyak. Kemudian lihat lagi susu yang diminum susu apa, karena kadang-kadang ada susu-susu tertentu zat besinya sangat tinggi. Bahkan tahu sendiri kan Dokter Fani, zat besi itu sering bikin kadang ada konstipasi juga, karena zat besi salah satu efeknya dia seperti itu. Jadi nya yang agak jarang, kadang keras seperti itu, bahkan warnanya hijau atau kadang kelihatan agak kehitam-hitaman. Nah, itu sering karena mungkin susu formulanya. Coba dilihat susu formulanya, nanti mungkin susu formulanya yang dirubah. Dan ada lagi, kemungkinan anaknya satu bisa kurang serat. Jadi kadang anak-anak sekarang kan jarang ya suka makan buah, jarang suka makan sayur. Kemudian tapi kelebihan serat juga nggak bagus. Jadi memang harus pas. Kelebihan serat, pernah loh anak pasien saya terlalu banyak makan serat karena dia tidak bisa makan selain sayur dan buah, juga konstipasi. Jadi serat yang banyak juga tidak bagus. Jadi memang harus pas jumlah seratnya. Dan satu lagi, jangan lupa air putih harus diajarkan untuk minum setelah dia makan. Jangan dikasih susu formula, tetapi air putih yang diajarkan gitu. Karena cairan itu sangat menentukan konsistensi daripada tinja itu sendiri. Oke, iya, untuk Ibu Kusuma, semoga sudah terjawab ya pertanyaannya. Nah, sedikit mendalami pertanyaan dok, tadi dibahas tentang serat. Lalu, seberapa banyak sebenarnya serat itu atau sayur, buah dibutuhkan untuk anak-anak? Baik itu yang masih usia di bawah 2 tahun ya dok ya, ataupun usia toddler 2 sampai 5 tahun. Untuk kebutuhan serat sendiri sebenarnya itu kita kalau mau dari angka, memang setiap usia kisarannya beda-beda Dokter Fani. Tetapi secara garis besar orang tua harus tahu bahwa paling tidak di antara makannya itu sudah ada kandungan dari buah dan sayur, yang karena buah dan sayur yang paling banyak mengandung serat. Biasanya kalau misalkan anak yang konstipasi itu kita sarankan pepaya seperti itu. Nah, tetapi biasanya tidak perlu banyak, paling banyak ya 2 kali sebagai snacknya bisa, untuk dia buah itu bisa, ataukah dia misal nih anaknya kalau udah di dalam sayurnya udah ada di dalam makanannya nasinya sudah ada sayur, sudah ada menu sayurnya. Ya, untuk buahnya tidak usah terlalu banyak. Jadi diimbangi aja, minimal paling tidak gitu loh, paling tidak adalah 2 kali dia dalam menu makanannya itu ada serat. Karena kalau dari hitungan strict kita harus hitung, itu perlu ahli gizi untuk menghitung kecukupannya. Tetapi biasanya kita tahu dari anak yang cukup seratnya biasanya dia tidak akan punya keluhan dalam istilahnya Dokter Fani. Oke. Iya dok. Oke, jadi diperhatiin aja ya. Karena juga kalau misalnya ngitung-ngitung, kadang bagi sebagian besar ibu ribet ya dok ya. Jadi yang penting ada
kandungan sayur sama buahnya 2 kali dalam 1 hari makan itu. Ini lanjut dok, pertanyaan dari Ibu Agustini. Kebetulan ini posisinya di Tabanan. Nah pertanyaannya, dok, kebetulan anak saya itu dia usianya masih hitungan hari nih, 1 minggu. Apakah benar bahwa daya tahan tubuh anak itu apakah benar bahwa daya tahan tubuh anak itu bisa berkurang jika mengkonsumsi susu formula? Kebetulan ASI saya sedikit sekali. Nah, ini tentang daya tahan tubuh nih dok, sama asupan nutrisi yang dikhawatirkan kurang karena ASINya sedikit. Kebetulan ini ibu baru dok, usianya juga masih muda, 20. Iya, baik. Untuk ibu-ibu yang baru punya baby, jadi begini, untuk kita seperti yang saya sebutkan bahwa memang sifat daripada air susu itu memang dibuat oleh Tuhan, memang secara khusus untuk memang siapa yang menjadi turunannya. Alangkah baiknya untuk bisa memberikan ASI. Tetapi di mana anak-anak yang tidak bisa memperoleh ASI, itu bukan berarti ibu adalah bukan ibu yang sesungguhnya. Jadi jangan berkecil hati, tetap berusaha untuk memberikan ASI, karena kalau kita justru panik dengan ASI sedikit, itu tidak akan memperbaiki keadaan. Jadi alangkah baiknya ibu mulai dengan rileks, kemudian tetap memberikan ASI-nya. Memang kalau terpaksa ya mau nggak mau harus pakai susu formula. Untuk ketahanan tubuh, ya dari mana-mana memang dari penelitian ASI yang paling baik. Itu sudah tidak bisa dipungkiri, karena tidak ada yang menduplikasi, tidak akan bisa menduplikasi ciptaan Tuhan. Jadi mau nggak mau memang ASI inilah yang paling baik. Nah, sekarang apabila kita mengatakan untuk daya tahan tubuh, jangan lupa daya tahan tubuh itu banyak faktor yang mempengaruhi. Apa gunanya apabila ibu memberikan susu formula pada bayinya, misalkan ada nih satu ibu ASI eksklusif, begitu contohnya, tidak pernah imunisasi, tidak pernah menjaga kesehatan di lingkungannya, lalu dia tidak pernah memproteksi bayinya dari misal ada yang sakit, dia tidak pernah melindungi bayinya, atau dia mungkin ibu yang ASI saja ya, ASI saja, tetapi dia tidak pernah memberikan nutrisi yang baik pada bayinya, misalnya tidak memberikan dia MPASI seperti yang seharusnya di usianya. Nah, itu akan jauh lebih baik bila ibu memberikan susu formula, tetapi ibu memberikan anaknya imunisasi dengan lengkap, memberikan nutrisi yang terbaik untuk bayinya, menjaga kesehatan lingkungan, dan juga membuat bayi tersebut tidak banyak kontak dengan atau tidak kena lingkungan yang sakit. Itu akan jauh hasilnya. Jadi ASI memang the best, tetapi dia bukan segala-galanya. Itu catatannya yang untuk saya tekankan, agar jangan berkecil hati. Makanya kalau bisa ASI-nya diupayakan, tetapi tetap ibu harus mengupayakan hal-hal lain. Jadi ceritanya ini kita buat nih tamengnya sekuat-kuatnya, kita udah buatin pagar, lain lagi. Kita buat ada hansip, lain lagi. Kita sediakan tentara yang jaga-jaga. Kalau ada yang menyerangnya lebih berat, maksudnya kayak mafia yang benar-benar penyakitnya berat, kita sediakan mafianya. Jadi harus memang benteng pertahanannya tangguh, baru daya tahan tubuh bagus. Jadi tidak hanya dari ASI aja, ya. Kerjasama seluruh faktor itu ya dok ya, mulai dari nutrisi, imunisasi, dan juga lingkungan. Oke, siap. Ini selanjutnya ada yang bertanya lagi dokter dari Bu Gesita, kita Bandung juga. Ini anaknya, oke, tunggu sebentar dok. Mana dia? Badan kayaknya semuanya deh yang berbimbingan dokter Fani, ini followernya dokter Fani. Enggak dong, yang pertama itu kayak followernya dokter.
Iya, soalnya kalau kita di Tabanan itu dia ada grup dokter. Teman saya namanya Nayaka, jadi dia adalah seorang apoteker. Dia punya grup Laskar Ibu Bersatu, dokter. Jadi di situ tuh kita mereka ada studio yoga untuk ibu hamil. Kemudian untuk mereka-mereka yang dulunya kayak istilahnya tamatan di situ punya grup WA dan masih suka sharing-sharing tentang pengalaman dan juga info-info. Jadi kalau ada informasi ini pasti banyak yang join gitu dari mereka. Oh iya, saya sebenarnya tadinya juga pengen buat kelas parenting kayak begitu karena lagi virtual begini. Cuman saya kan tahu sendiri agak gampang. Mungkin nanti bisa kita fasilitasi ya dokter ya. Kita bisa lebih lanjut lagi kerja samanya setelah ini. Oke, ini terima kasih dok. Ini kayaknya gayung bersambut ini dari Bu Gesita di Tabanan dokter. Nah anaknya itu saat ini usianya adalah 4 tahun, tapi dulunya itu punya riwayat minum ASI hanya sampai 3 bulan. Setelah itu ASI dan sufor karena seperti yang tadi bilang nggak kekejar dari ASI saja yang sedikit keluarnya. Nah waktu itu minum susu yang ada kandungan susu sapinya, tetapi setiap minum selalu muntah dan agak sering kayak kolik perutnya. Konsul ke dokter anak dibilang alergi susu sapi, kemudian ganti ke PHP. Lebih enak perutnya dan tidak pernah rewel, BAB-nya bagus. Minum susu PHP selama 1 tahun lebih. Setelah itu saya ganti susu yang ada kandungan sapinya. Sampai saat ini sudah mulai membaik. Namun BAB-nya kok jadi lama ya dok ya? 3 sampai 4 hari baru BAB. Apakah itu berpengaruh dok? Mengganti susu sapi yang dulunya PHP, sekarang di usia 4 tahun kembali ke susu yang ada kandungan sapinya. Gimana dok? Kalau saya menyimak jalan ceritanya, sepertinya itu sangat tidak ada hubungannya dengan susu formulanya. Kalau bayi diberikan susu formula, kadang memang ada yang alergi susu sapi. Tetapi kalau PHP, artinya masih setengahnya ada kandungan susu sapinya. Kalau dia membaik dengan setengah kandungan susu sapi itu aja, gejalanya sangat mungkin dia bukan alergi susu sapi. Karena biasanya kalau yang sudah bergejala, seperti ada kolik, ada kembung, ada yang sampai muntah dan mencret. Kalau sudah bergejala itu biasanya dia akan membaiknya setelah benar-benar kandungan di susu formulanya sudah semua dibuat menjadi hilang. Jadi sudah dirubah sekecil-kecilnya sampai tidak terdeteksi sebagai suatu yang menyebabkan alergi. Jadi itu ekstensif namanya, susu ekstensif hidrolyze ya. Nah, tetapi kalau hanya dengan PHP aja dia membaik, sangat mungkin anak tersebut tadinya memang dia tidak suka mungkin dengan rasanya atau namanya intoleransi terhadap susu formulanya saja. Jadi beda alergi sama intoleransi. Alergi sedikit aja ya langsung muncul gejalanya. Tetapi kalau intoleransi dia mungkin karena dia baru tidak bisa beradaptasi, jadi dia menolak daripada susu tersebut. Bisa jadi seperti itu. Kemudian untuk hubungannya sendiri dengan usia 4 tahun dia masih buang air besarnya 4-5 hari itu sudah termasuk konstipasi. Cuma saya nggak tahu keras atau enggaknya. Coba nanti digali lagi. Karena kalau 3 tahun itu harusnya 3 tahun ke atas dia sudah harus mengikuti pola buang air besar dewasa. Jadi paling setelat-telatnya ya hari ke-4 harus sudah BAB. Kalau dia keras, sangat mungkin anak ini mengalami suatu konstipasi. Konstipasi sendiri atau sembelit sendiri memang paling banyak adalah karena faktor yang tadi saya sebutkan, yaitu ketidaksanggupan daripada saluran cerna beradaptasi dengan apa yang dia cerna, dia konsumsi. Nah, susunya juga, coba lihat seberapa banyak sih minum susu. Jangan-jangan minum susunya terlalu berlebihan,
Lalu juga ada susu yang mengandung zat besinya itu yang membuat dia konstipasi. Dan air dan juga seratnya yang harus juga dipertimbangkan. Coba kita lihat lagi. Dan jangan lupa ini udah 4 tahun, jangan dibiarkan. Harus dicari tahu. Ya, jadi maaf Ibu yang tadi kalau ditabarin coba deh. Ini kebetulan bergabung dokter, udah katanya nggak keras BAB-nya. Ini ada Agung Sita. Nggak keras. Tidak keras BAB-nya. Cuma frekuensinya aja yang dia 4 hari, 5 hari sekali. Oh iya, coba dilihat susunya. Jangan banyak-banyak, coba 2 gelas lalu biasakan minum air putih. Jangan-jangan susunya juga kebanyakan, ataukah susunya mengandung zat besi yang sangat-sangat tinggi, kadang bisa juga membuat itu masih konstipasi. Tetapi untuk mencari penyebabnya harus memang kita pikirkan yang terburuk dulu ya Ibu. Jadi di mana-mana kita selalu mengawali sesuatu berpikiran buruk dulu kalau terhadap kondisi daripada pasien. Karena kita tidak mau kelewatan. Ya, biasanya kita kecolongan nanti. Atau enggak mau kecolongan. Jadi kita kadang ada namanya kalau memang terus konstipasi begitu, kadang ada ditemukan, mudah-mudahan nggak ada ya pada anaknya. Kadang ada histrung atau suatu gejala di mana ususnya itu ototnya itu tidak bekerja, tetapi tidak ada sarafnya, tetapi hanya pendek. Jadi short segment dia jadi untuk isprungnya. Gejalanya konstipasi, tetapi dibantu sedikit dengan dicolok ya keluar. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga mungkin, tapi sebagian besar sih biasanya konstipasi itu karena kesalahan dalam pola makannya. Diet memang itu ya, tapi kita tetap harus cari tahu dulu. Sebaiknya memang kita lakukan, apalagi kalau berat badannya. Nah, lihat lagi berat badannya. Bagaimana kira-kira berat badannya? Kalau anak dengan kelainan fungsional atau kelainan anatominya itu daripada saluran cernanya, biasanya mau nggak mau pasti ada gangguan di pertumbuhannya, jadi berat badannya nggak ngikut. Jadi maaf tidak bisa memuaskan jawabannya karena saya tidak tahu sendiri kondisi anaknya seperti apa, tetapi saya berikan gambaran secara umum apa yang harus dicermati. Coba dirubah dulu pola makannya. Kalau gejalanya menetap, silahkan nanti ke dokter ya untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Oh ya, ini minum susunya 1 gelas per hari, kadang 1 sampai 2 gelas per hari. Berarti kandungan ininya ya dokter ya, mungkin seperti yang tadi dokter sampaikan, kandungan Fe atau zat besinya. Ya, kalau susunya itu sih sudah nggak terlalu banyak. Kalau cuma segitu sih nggak banyak namanya. Kalau hanya 1 sampai 2 gelas. Jadi coba airnya, seratnya ingat di pertimbangan, kalau terlalu berlebihan seratnya kurangi dulu. Hentikan aja dulu coba beberapa saat, beberapa hari, nanti kita lihat perkembangannya. Jadi diatur benar-benar yang 3 kali makannya itu 2 snacknya, tapi jangan terlalu banyak juga seratnya, jangan juga terlalu sedikit. Kita perbaiki, nanti dilihat lagi. Paling ya kita kasih waktu seminggu gitu untuk lihat perkembangannya. Ya, dilihat susunya, kemudian air dan seratnya ya dokter ya. Nah, itu untuk Ibu Sita sudah kita jawab pertanyaannya. Nah, selanjutnya mengenai warna feses dokter atau warna BAB. Nah, kadang-kadang nih ada ibu yang bertanya, dok, kenapa BAB anak saya warnanya merah? Nah, kalau untuk secara global nih pertanyaannya seperti itu dan pasiennya belum datang. Kira-kira apa saja yang kemungkinan terjadi dok di tubuhnya si bayi itu kalau BAB-nya warnanya merah? Habis makan buah naga mungkin. Iya, betul. Sekarang semuanya senang sama buah naga anak-anaknya. Zaman saya nggak pernah makan buah naga. Jadi belum kenal saya juga. Kalau BAB merah, yang kalau biasanya kalau hanya buah naganya sedikit sih biasanya nggak merah warnanya. Paling cuman pink. Nah, jadi kalau dia agak banyak ungu, ya itu yang saya amati. Merah kadang iya, tapi saya nggak tahu apakah merahnya merah
merah sampai merah-merah seperti darah, enggak biasanya warnanya. Tapi tetap kita harus tanyakan itu, karena buah naga, buah-buah yang berwarna, karena kalau dia tidak diserap juga akan menghasilkan tinja berwarna merah. Kemudian merah lagi yang harus perlu dicermati adalah tidak ada buang air besar yang ada merah yang kita harus bisa sepelekan, kecuali ya buah naga atau buah-buahan yang mengandung itu. Di lain itu biasanya semuanya adalah masalah. Kalau BAB merah biasanya ada darah, bisa jadi darahnya keluar misalkan karena dia kotorannya, tinjanya terlalu keras, jadi bisa menyebabkan perlukaan di dalam dubur atau anusnya, itu juga suatu masalah. Kemudian hal lainnya adalah bisa menjadi suatu infeksi. Infeksi yang paling sering disentri tentunya. Jadi kuman-kuman yang sudah benar-benar invasi, ini bahasanya bahasa bukan apa namanya, sudah benar-benar bikin menggerogoti gitu ya, khusus itu. Jadi istilahnya dia itu ya membuat luka itulah ya, membuat luka di usus sehingga mengeluarkan darah. Dan biasanya disentri itu sekarang ini lagi banyak kasusnya. Ya. Oh iya dok. Karena musim hujan mungkin ya dokter ya, sanitasinya kurang mungkin. Saya nggak tahu ya, apakah padahal kan ya akhir-akhir ini gimana gitu kalau Bali sanitasinya. Jadi itu coba deh sekarang lagi banyak. Tapi di desa-desa gitu bisa jadi ya. Enggak di desa aja banyak saya. Oh iya dok. Kemarin satu hari itu saya bisa dapat 3 kasus disentri loh. Akhir-akhir ini saya bingung. Wow. Dokter di kota. Ini tanda tanya nih, bagaimana kebersihan anak dalam bermain-main itu harus pengawasan ya dokter. Soalnya ini kan penyakit menular ya dok ya. Kalau kebersihannya dijaga banget, harusnya nggak sampai seperti itu. Setelah saya tanyakan lagi ya dokter Fani, ada kebiasaan apa itu ya, yang menggigit bantal, menggigit boneka yang tidak bisa dicuci-cuci itu loh. Itu ternyata salah satunya loh yang tidak boleh dicuci, yang selimut dibawa kemana-mana, udah itu diemut-emut itu loh. Ternyata sebagian besar itu ya, jadi ya, harusnya pada saat anak-anak tidur itu di playbang lalu dok. Dicuci dulu, disembunyiin. Itu salah satunya yang kita harus curigai. Kalau ada buang air besar yang merah ya, tinjanya ada merah. Kalau ada yang darah itu yakin deh pasti suatu masalah. Jadi mau nggak mau memang harus sudah dikonsultasikan kepada dokter, karena kadang bisa alergi juga dokter Fani. Jadi alergi susu sapi, beraknya darah itu juga sering kejadian ya. Jadi minum susu sapi tapi dia tidak ada gejala kembung, dia mungkin cuma kolik tetapi tidak ringan-ringan saja, ternyata BAB-nya ada darah, dan itu pun darahnya sedikit-sedikit. Jadi kadang-kadang terabaikan padahal dia termasuk dalam alergi. Jadi banyak alergi, infeksi, belum lagi kalau misalkan ada cacingan ataukah kuman, udah itu disentri atau perlukaan karena konstipasi ya, atau sembelit. Jadi banyak hal yang bisa. Berarti harus diperiksakan ya dok ya, kayak cek lab, feses seperti itu. Oke, untuk memastikan supaya nggak stres malah nanti. Ya, oke. Ini ada sharing dari Alicia. Dokter Alicia. Itu dokter Alicia kenal nggak? Ini tuh kita kayak, saya nggak sempat ketemu sih, tapi kayaknya kayak reuni Mamu Sadar gitu ya dok. Enggak, saya nggak tahu. Dokter Alicia lagi nggak praktek, jadi dia banyak waktu untuk virtual nih. Terus makasih udah gabung dokter Alicia. Ngapain? Tadi bilang apa? Dia simpen pup gitu. Dia, sejak dia punya bayi, dia tuh punya kebiasaan agak aneh, yaitu suka fotoin pup bayinya supaya pengingat kapan terakhir pup. Keren. Tapi kalau sekarang udah kebiasaan. Kerjaannya itu nggak ada kerjaannya itu. Dokter Alicia harus kerja deh kayaknya itu.
Ngomong sama dokter, sama dokter. Ditungguin. Ditungguin aja nggak apa-apa. Oke, ditungguin nih di rumah sakit sama dokter Windy. Oke, thank you ya dokter Alicia udah gabung. Kemudian ada Surya Mega 12, dokter bayi saya 11 bulan, full ASI, BAB-nya jarang, kadang 2 atau 3 hari baru sekali. Nah, itu apakah wajar ya? kalau 11 bulan. Oh, 11 bulan. BAB-nya berapa kali tadi? 2 kali, 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Oh iya, masih oke. Jadi usia 2 bulan ke atas itu mulailah namanya refleks gastrolitika itu menjadi melemah. Jadi setelah dia melemah, jadi enzim juga sudah mulai seperti enzim anak normal begitu. Nah, mulailah dia agak lebih banyak untuk mencerna. Tadi bagus penyerapannya. BAB-nya memang masih normal kalau dalam waktu 3 hari sudah BAB itu normal. 2 sampai dengan 3 hari itu normal. Tetapi bila lewat dari 3 hari dia keras, baru disebut dengan semberit atau konstipasi. Okay. Jadi jangan khawatir ya. Ya, untuk Surya jangan khawatir ya. Selanjutnya dari Intan Saraswati, anak saya usia 3 bulan, dari lahir minumnya ASI dan sufor. Sejak beberapa minggu yang lalu ini berubah warnanya BAB menjadi hijau. Dan sekarang warna hijau itu jadi keabuan dan mulai sekarang agak mulai kekuning-kuningan. Itu kira-kira kenapa ya dok ya? Sudah sempat ke dokter anak dibilang nggak apa-apa sih gitu. Oh ya, umur berapa tadi dokter Fani? 3 bulan dokter Windy. Oh iya, 3 bulan. 3 bulan. Nah, warna saya tidak tahu dia ASI atau susu formula kah? ASI dan susu formula, dua-duanya. Oh iya, oke. Nah, warna kombinasi hijau, ya warna hijau tinja yang warnanya hijau itu juga ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Paling sering adalah sebenarnya dia warnanya hijau-hijau lumut begitu. Itu paling sering kalau dia minum susu formula biasanya adalah susu formulanya yang mengandung zat besinya yang agak banyak. Dan itulah mengapa dokternya menyampaikan bahwa dokter anaknya menyampaikan tidak apa-apa karena memang itu zat besinya yang menyebabkan kotorannya berwarna hijau tersebut. Kalau dia ASI, memang kandungan zat besi dalam ASI biasanya tidak terlalu banyak. Apalagi mendekati usia 4 bulan, 6 bulan, ASI kandungan zat besinya sudah mulai jauh berkurang. Nah, kalau ASI saja biasanya karena mungkin dicampur sama ibu, jadi kadang ada hijau, kadang ada kuning. Nah, jadi kalau yang mix ini kita sebenarnya sulit ketahui yang mana lebih banyak gitu. Biasanya itu yang dominan biasanya warnanya. Tapi kalau dia buang air besarnya misalkan tidak sampai lebih dari 3 kali dalam 24 jam untuk usia 3 bulan, lalu dia anaknya berat badannya tetap naik, berarti itu bukan hijau karena suatu penyakit. Hijau karena suatu penyakit itu begini, dia itu paling sering adalah diare. Ketika suatu kotoran akan keluar, itu ada proses kayak kalau kita bilang pabrik ya, untuk pabrik serat naik oleh kuning. Nah, jadi saat mencret atau diare itu baru keluar, belum sempat diwarnai karena jadinya masih hijau, belum sempat diwarnai jadi kuning udah keluar. Nah, kalau frekuensinya banyak, kemudian jumlah misalnya mencretnya sampai 5-6 kali dalam 24 jam, kemudian bayi itu lemas, kemudian dia kelihatan rewel, kesakitan, pasti dia itu dalam kondisi sakit. Jadi dia pasti diare, penyebab hijaunya. Jadi hijau di sini sangat mungkin hijau karena diare. Tetapi bila anak ibu wajahnya happy, kemudian dia berat badannya bagus, tidak ada suatu berak yang lebih dari 3 kali, apalagi mix itu beraknya itu adalah suatu hal yang normal, ya. Oke.
Ya. Kalau disertai dengan kemerahan gitu dok di sekitar anusnya itu, apakah ada kemungkinan lain seperti alergi atau sebagai macamnya dok? Oh, kalau di duburnya itu merah, itu biasanya karena fesesnya terlalu asam. Kembali lagi, jangan lupa terjadi proses fermentasi. Jadi, tinja yang asam akan tentunya mengiritasi kulit bayi itu kan sangat-sangat tipis. Jadi, gampang sekali teriritasi apapun. Salah satunya bila ada suatu proses fermentasi itu, di mana dia akan mengeluarkan suatu zat kayak apa ya namanya? Agak asam tuh pret-pret kayak begitu ya, kayak orang kentut tapi keluar mencit itu. Nah itu juga kadang mengiritasi duburnya. Anak yang diare, anak yang mungkin bisa saja kita membersihkan beraknya juga tidak terlalu tidak terlalu baik, masih ada tempelan kotorannya. Kadang kita nggak bersih banget, itu juga bisa membuat asam-asam tinjanya itu masih nempel juga bisa. Atau hal lainnya adalah karena memang justru membersihkannya terlalu keras juga bisa. Jadi bayi itu kulitnya tipis juga dia bisa merah. Jadi banyak kalau yang di dubur itu alergi bisa nggak? Bisa, bisa aja. Nah, itu yang banyak sekali penyebabnya dan harus memang kita lihat digali satu-satu. Ya. Selanjutnya dari Gung Mas Vika, dok, kalau makanan ibu, apakah mempengaruhi frekuensi BAB bayi? Kebetulan bayinya full ASI dan BAB-nya jarang. Oh iya, kalau itu tergantung usia lagi. Nah, jadi kalau ASI saja, usia 0 sampai dengan 2 bulan, itu paling sering memang beraknya kan sering, karena proses dari saluran cerna itu sendiri. Tetapi kalau usia 2 bulan ke atas, bayi boleh nggak berak sampai 7 hari. Itu sudah, karena ASI yang gampang diserap itu sudah benar-benar dicerna dengan baik. Kalau makanan yang dimakan sama ibu mempengaruhi buang air besarnya, ada nggak? Ada pada beberapa makanan, tetapi tidak banyak biasanya. Dan itu biasanya kita justru kita nggak boleh terlalu, kalau kita nyusu itu nggak boleh terlalu banyak berpantang-pantang, kecuali dokter yang nyuruh berpantang, dan itu sifatnya sementara biasanya. Misal, oh ini anaknya dicurigai alergi susu sapi yang pada ibu yang menyusui dengan ASI. Jadi bisa alergi susu sapi dari ibu yang menyusui. Jadi ibunya yang berpantang dulu komponen susu sapinya, tetapi sifatnya tidak lama. Nah, begitu juga saya berharap sih tidak ada ibu yang berpantang-pantang nyusu itu, jangan berpantang-pantang makan. Jadi makanlah segala-galanya yang membuat Anda sehat dan happy. Tetapi memang sering sih ada yang bilang, jangan makan ini, jangan makan itu. Biasanya ibu-ibu kita atau mertua-mertua kita. Tujuannya mereka baik sebenarnya. Inginnya biar cucunya sehat, menantunya sehat. Jadi alangkah baiknya memang menentukan makanan yang sehat untuk kita saat menyusui. Jadi tujuannya memang biar kita tidak sakit gitu loh. Tapi pengaruh makanan langsung, misalnya makan lombok, langsung anaknya diare, itu nggak ada. Itu sudah ada penelitiannya, nggak ada yang seperti itu ya. Nanti justru yang ditakuti ibunya diare malah nggak bisa ngerawat anaknya nanti kan ibu dok ya. Betul itu. Oke, ya siap. Nah, ini nggak kerasa ini kita hampir udah 50 menit dok. Tapi saya punya satu pertanyaan yang mungkin ini penting banget dan banyak ditanyakan juga sama ibu-ibu yang lain, tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan pencernaan bayi. Karena untuk saat ini kan itu ada kayak susu yang diiklankan mengandung probiotik khusus untuk pencernaan bayi. Nah, seperti itu. Ataupun suplemen-suplemen lainnya yang mengandung probiotik untuk kesehatan bayi, khususnya pencernaan. Nah, apakah itu benar-benar diperlukan? Apakah harus dalam berupa suplemen atau bisa dicarikan dari nutrisi lain yang ada di alam dari makanan sehari-hari, dok? Oke. Kalau untuk menjaga kesehatan pencernaan bayi, pesan saya satu, berikan bayi hidup, bertumbuh, berkembang secara alamiah, yaitu mulailah dengan memberikan ASI. ASI itu segala-galanya saat usia 0 sampai dengan 6 bulan. Nah,
bila mana pencernaannya sudah memang berkembang dengan optimal, mari kita berikan MPASI. Jangan terlambat, jangan menunda-nunda, karena itu pun membuat kelangsungan saluran cernanya akan baik di kemudian hari. Sebenarnya untuk menjaga kesehatan pencernaan itu sangat mudah. Kita ikuti aja alurnya, yang benar-benar aturan bagaimana minum, kemudian bagaimana bayinya harus makan, dan juga memang kebersihan diutamakan. Jadi bagaimana kita membuat bayi itu tidak terkontaminasi kuman. Kemudian kalau untuk suplementasi, di mana yang namanya suplementasi adalah tambahan. Suplementasi itu sebenarnya idealnya adalah memang atas rekomendasi dokter yang tahu betul tentang sakit anaknya. Nggak bisa hanya lewat telepon, halo dokter ini perlu vitamin nggak? Halo dokter ini perlu probiotik nggak? Nggak bisa. Jadi memang harus dilihat perorangan, karena nanti akan digali dia itu butuhnya apa. Nah, kalau yang sekarang ini untuk banyak kan probiotik itu memang di penelitian memang saat ini sedang banyak-banyaknya, memang banyak gunanya. Jadi cuman kita lihat kasus per kasus. Apabila di mana si anak ini misal ketahanan tubuhnya nggak terlalu oke, kemudian sering mengalami masalah dengan saluran cernanya, diare, kolik, kemudian dia kembung, kemudian dia juga mudah mengalami reflux seperti itu, kadang probiotik dibutuhkan, karena ada beberapa probiotik yang memang mampu mengatasi hal itu. Dan probiotik sendiri memang mampu membuat penyerapan daripada nutrisi itu terbantu. Kemudian lain lagi, selain imunitas juga disampaikan bahwa memang probiotik ini banyak sekali menyeimbangkan kuman-kuman di dalam saluran cerna, yang antara yang jahat gitu ya, nggak sejahat, pokoknya ya dia yang kuman baiknya. Jadi menyeimbangkan itu bahkan bisa sampai ke saluran napas menjadi terpengaruhi, sampai ke otak, semuanya kecerdasan itu dari beberapa penelitian. Tapi kita tidak bisa sapu rata semua anak kita memakai susu seperti itu. Biasanya sih kalau dari ASI aja udah cukup, biasanya kita tidak perlu memberikan susu formula dengan probiotik. Kalau penambahan untuk suplementasi juga kita lihat kasus per kasus. Contoh, kalau misal nih ada anak, kita sama sekali nggak bisa dapat ASI, sama sekali nggak pernah memungkinkan dia untuk mendapatkan ASI. Pada kasus tahu sendiri kan, ada yang anak-anak yang memang mungkin ibunya yang sakit, jadi tidak memungkinkan untuk memberikan ASI. Kadang-kadang kita memang di situ kita perlu pikirkan penambahan probiotik. Tetapi itu sendiri, yang namanya suatu pabrikan susu, dia akan berusaha membuat susunya itu paling bagus. Tetapi jangan lupa, tidak pernah ada yang bisa menyamai ASI. Nah, itu aja yang saya pesankan. Jadi tetap akan ada hal-hal yang ingin mereka tonjolkan. Dan itu memang tidak bisa semua orang kita sapu rata pakai. Jadi tidak bisa saya jawab secara umum. Jadi sifatnya memang individual seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Dr. Winnie untuk sharingnya. Karena kita terbatas dengan waktu, mohon maaf jika ada satu pertanyaan yang belum kejawab, mungkin nanti bisa ditanyakan off air ya, melalui direct message di akun Dr. Winnie langsung ya dokter ya. Oke. Banyak banget nih yang sudah kita bahas, nggak kerasa yuk, gila, 1 jam dok, dan masih stabil penontonnya, nggak berkurang, bertambah. Oke, jadi saya pikir ini pasti bermanfaat banget untuk para ibu dan juga bapak yang saat ini lagi punya bayi. Jadi kalau misalnya ketinggalan baru bisa nonton di akhir acara, silahkan nanti ditonton ulang di IGTV saya, Dr. Fani. Nah, mungkin yang bisa saya simpulkan dari tadi yang Dr. Winnie sudah sampaikan tentang BAB bayi dan kesehatan anak, yang pertama itu adalah jangan lupa ASI ya dokter ya. Kemudian yang kedua nutrisi,
Yang ketiga itu adalah sanitasi atau kebersihan. Yang keempat itu adalah imunisasi. Kemudian yang kelima stimulasi. Dan yang keenam suplementasi hanya bila diperlukan dan sesuai dengan petunjuk dari dokter yang merawat. Jadi 6 sisi yang disampaikan oleh Dokter Windy yang bisa saya rangkum. Mudah-mudahan bermanfaat dan sehat semuanya, anak-anak di Bali, anak-anak di Indonesia. Tentunya kita PR besar ya dok ya, karena saat ini kita berada dalam satu perang yang sama melindungi anak-anak kita dari wabah COVID. Dokter Windy ada pesan-pesan terakhir mungkin yang ingin disampaikan untuk sobat sehat? Pesan terakhir kan saya mau meninggal. Pesan-pesan untuk sobat sehat, oke? Oke, ya. Terima kasih kepada yang sudah gabung. Saya sangat berapresiasi kepada orang tua yang selalu ingin update ilmu dalam merawat bayi dan anaknya, karena itu membutuhkan suatu kebesaran hati, membutuhkan waktu untuk hanya mendengar kita bercakap-cakap itu sangat luar biasa, karena tidak banyak orang tua yang ingin tahu. Ya udah jalan-jalan seperti biasa, tetapi ternyata masih ada orang tua yang mau untuk mendengarkan bagaimana sebenarnya dari kita sebagai orang yang klinisi atau orang yang memang harusnya memang peduli terhadap kesehatan anak atau bayi ini, karena mereka generasi penerus bangsa. Jadi saya sangat senang untuk membagi hal-hal yang bisa membuat orang tua menjadi lebih mantap dalam merawat anak-anaknya, bayinya. Tetapi saya satu pesankan, jangan lupa kalau apa yang kita sampaikan silakan dibagikan kepada orang-orang yang memang memerlukan. Jadi nantinya kita harapkan para orang tua juga bisa menebarkan kebaikan-kebaikan untuk bayi-bayinya. Jangan menjalankan mitos-mitos yang sudah berjalan. Yang terbaru adalah ini, silahkan nanti diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari dalam merawat anaknya. Oke, terima kasih telah menjaga mereka. Oke, Dokter Windy, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Sampai ketemu di acara selanjutnya di Bincang Sehat bareng Spesialis di episode selanjutnya dengan topik yang tidak kalah serunya. Semoga sehat selalu dan selalu ingat untuk jalankan protokol kesehatan, lindungi buah hati kita dari wabah COVID. Semoga anak Indonesia sehat selalu. Selamat malam semuanya. Malam, bye.